Loh, kok bisa guys? Mungkin lo inget ya, baru sebulan kemarin tuh Huawei merilis produknya mereka, yaitu Huawei MatePad Pro 12,2 inci, yang menurut gue tuh bisa menggantikan fungsional laptop untuk pekerjaan gue sehari-hari gitu guys. Dan sekarang mereka merilis tablet terbaru mereka di depan gue nih guys, yaitu Huawei MatePad 12X, yang punya fitur 90% hampir sama, dan bahkan ini harganya guys, itu setengahnya. Bahkan ya, kalau kita bandingin sama iPad Air M2 dengan aksesoris lengkapnya guys, itu harganya malah nggak sampai setengahnya. So, maka dari itu nih, kali ini gue bakal ngebandingin secara langsung Huawei MatePad 12X ini guys dengan iPad Air M2 yang 11 inci. So, bisa dibilang di video kali ini gue nggak akan review terlalu detail untuk Huawei MatePad 12X ini guys. Dan buat lo semua yang pengen lihat reviewnya into deep gitu ya, lo bisa cek ke teman-teman tech reviewer yang lain. Karena di video kali ini, kita bakal fokus untuk ke komparasinya aja. Dan gak usah lama-lama, start di awal, kita akan mulai dari desainnya dulu bro. Kalau misalkan ditanya soal desainnya nih mewah yang mana, mungkin ini bakalan ada perbedaan soal selera sih guys. Karena kalau soal build quality, ini keduanya tuh sama-sama premium. Dan pas dipegang, ini juga udah sama-sama berasa mahal gitu bro. Cuma pasti tetap ya, ada segelintir orang nih yang menilai cuman dari sisi logo Apple kegrowaknya aja nih guys. Yang mereka nilai jadi poin kelebihan, dan ini murni soal gengsi sih menurut gue. Tapi kalau gue pribadi, hal pertama yang paling berasa perbedaannya di antara kedua tablet ini guys, tentu adalah dari sisi dimensinya. Ini jelas hal yang wajar banget sih ya, mengingat soal layarnya juga ini beda banget guys. MatePad 12X ini udah 12 inci, sementara iPad Air M2 cuman 11 inci. Kemudian soal beratnya nih juga jangan ditanya ya guys, karena udah pasti beratan MatePad 12X di angka 555 gram nih. Karena iPad Air M2 itu cuma 462 gram aja. Tapi hal yang perlu kalian catat nih ya, dengan ukuran lebar layar yang lebih luas dan bobot yang lebih berat, MatePad 12X ini justru ngasih feels di genggaman tuh yang lebih premium. Berkat desainnya yang tipis banget nih bro, cuma 5,9 mm aja. Sama persis seperti dua kakaknya, yaitu MatePad Pro 13,2 dan juga 12,2 inci yang sebelumnya pernah gue review. BTW kalau kalian ada yang penasaran bobot MatePad 12X ini kalau sama keyboardnya tuh berapa, ini totalnya guys jadi 900 gram ya. Intinya mah nggak sampai 1 kg gitu. Beda cerita kalau iPad Air yang M2 nih dipasangin Magic Keyboard, yang jadinya tuh malah lebih dari 1 kilo loh guys. Karena untuk Apple Magic Keyboardnya sendiri, itu kalau gue cari tahu guys, sekitar 600 gram loh untuk beratnya. Terus poin yang nggak dipunya sama MatePad 12X ini guys, yang ada di iPad Air M2, itu adalah Touch ID di bagian tombol powernya. Jadi untuk unlock layar, itu bisa pakai fingerprint, nggak perlu lagi ngetik password. Selain itu ya, ini khas fungsinya Touch ID, biasanya itu nggak cuma buat unlock layar, tapi ada fungsi lainnya juga nih guys. Cuman kurangnya di iPad Air M2 ini guys, dia tuh nggak ada infrared di kamera depannya, kayak si iPhone. Jadi nggak bisa tuh pakai yang namanya face recognition. Nah, kebalikannya di MatePad 12X ini guys, ini juga ada nih fitur Face Unlock buat buka kunci layarnya. Ya meskipun kegunaannya sih nggak sebanyak Touch ID, tapi at least ya ada pilihan biometrik lah untuk unlock layarnya bro. Jadi nggak harus tuh lu ngetik password terus-menerus. Selain beda ukuran, layar kedua tablet ini juga punya resolusi yang sama-sama udah bikin layarnya tuh cakep banget dan tajam di mata kita. Bahkan ya, kalau dipandang secara sekilas seperti ini guys, tingkat ketajaman layar keduanya tuh menurut gua kelihatan sama loh guys. Karena emang tingkat kerapatan layar keduanya tuh memang mirip. Yang mana Huawei MatePad 12X di angka 280 ppi, sedangkan di iPad Air M2 di angka 264 ppi. Cuma selain dari ketajaman layar, bisa dibilang secara tampilan dan juga looks ya, layar kedua tablet ini tuh cukup berasa loh guys perbedaannya. Pertama nih ya, jelas dari ukuran bezelnya. Yang nggak usah gue bahas lagi kali ini, karena harusnya tuh lu udah ngeh. Dengan ukuran layar yang lebih luas 1 inci guys, bezel di MatePad 12X ini tuh jauh lebih tipis dibandingkan iPad Air M2. Makanya soal mewah, ini jelas menurut gue sih menangan Huawei MatePad 12X ini guys. Cuman sayangnya nih ya, bezel tipis ini juga punya sedikit catatan sih buat gue. Karena dimensi 12 inci plus ukuran bezel yang tipis, ini justru malah agak kurang nyaman buat main game. Bahkan kadang gue suka main game pakai stand keyboard karena kurang nyaman gitu kalau main game sambil diangkat kayak gini bro. Jadi gue memang lebih nyaman untuk pakai Huawei MatePad 12X ini ya guys, untuk kebutuhan kerjaan sehari-hari gitu. Nah, ini justru sebaliknya guys. Untuk iPad Air M2, ini memang secara handling, dia tuh cukup sedikit nyaman untuk main game ketimbang sama Huawei.
Terus buat finishing layarnya juga beda ya guys. Kalau di iPad Air M2 itu masih glossy biasa nih. Di MatePad 12X ini dikasih finishing paper matte. Kayak di MatePad Pro 12,2 inci sebelumnya. Nah finishing ini tuh selain ngasih feels coret-coretan yang berasa kayak di kertas asli bro. Tapi juga bikin layarnya tuh nggak gampang mantul sama cahaya. Terutama kalau dipakai di luar ruangan nih. Terus nggak gampang kotor juga gitu karena kena sidik jari. Nah kalau dibandingin gini guys, ini berasa banget. Kalau layar glossy di iPad Air M2 tuh lebih mantul cahaya bro. Apalagi di kondisi outdoor ya, karena emang peak brightness-nya itu nggak terlalu tinggi. Bahkan pas gue cek nih ya di website resminya, itu tertulis cuma 500 nits. Sedangkan MatePad 12X ini guys, udah nyampe 1000 nits. Kemudian perbedaan terakhir soal layar yaitu masalah refresh rate-nya yang berasa jomplang banget nih guys. Karena di MatePad 12X ini udah di angka 144 Hz, sedangkan iPad Air M2 itu masih 60 Hz aja. Jadi untuk swipe layar ini jadi berasa lebih halus di MatePad 12X ini bro. Sekilas kalau di video emang nggak bakal berasa guys, tapi kalau udah lu megang langsung tabletnya nih ya, kemudian kita side to side kayak gini, terus gue slow mo kayak gini juga videonya, baru berasa. Menurut lu gimana nih? Kelihatan nggak sih bedanya? Jadi overall sih menurut gue untuk kualitas layar ya, layar Huawei MatePad 12X ini memang lebih fleksibel dan juga lebih nyaman di berbagai macam skenario ketimbang iPad Air M2 ini guys. Dan yang paling penting adalah karena si anti glare-nya ini loh, dan juga brightness-nya ini lebih tinggi ya, jadi lebih bisa diandelin lah di berbagai macam situasi dan kondisi pencahayaan gitu. Terus buat kualitas speakernya ya, overall sih menurut gue keduanya ini udah sama-sama bagus. Cuman bedanya tuh karakternya aja. Yang mana audio Huawei menurut gue tuh lebih cocok buat nonton film karena lebih megah gitu keluaran suaranya dan lebih detail. Sementara untuk audio iPad Air M2 ini lebih enak buat dengerin musik karena suara vokalnya guys itu lebih clean banget. Tapi kalau kita set ke volume 100%, ini speaker Huawei juga bisa ngasilin suara yang lebih nyaring loh guys dari iPad Air M2. Terus kalau kita ngomongin soal keyboard ya, ini sayangnya bro, masih sama lah kayak perbandingan MatePad Pro 13,2 yang gue versusin sama iPad Pro tahun lalu. Nah di iPad Air M2 ini guys, yang kita beli di kantor, itu gue nggak beli Magic Keyboardnya. Jadi gue nggak masukin lah poin penilaian yang satu ini bro. Mungkin kalian yang nonton pada nanya ya, bang kenapa lo beli iPad nggak sekalian sama keyboardnya? Keyboard iPad itu harganya mahal banget bro, sumpah dah. Nih, lu semua lihat aja ya, harganya di iBox itu masih 7 juta loh guys. Buat keyboard doang. Ada sih opsi Magic Keyboard biasa yang modelnya terpisah. Tapi itu pun harganya masih 1,7 juta bro. Daripada beli itu, mending gue pakai keyboard wireless aja nih yang ada di kantor. Ada banyak banget bro. Kemudian alasan lain kenapa gue nggak beli keyboardnya gitu guys. Karena untuk iPad Air M2 ini jarang banget gue pakai untuk produktivitas gue gitu, untuk kerjaan. Paling gue pakai buat CapCut aja, ngedit kecil-kecil gitu brother, hasil liputan teman-teman Pricebook di luar kantor. Nah, paling untuk edit CapCut itu gue butuhnya cuma Apple Pencil doang bro. Sementara kalau Huawei, kenapa nih keyboardnya ada guys? Ya karena di paket penjualannya emang bakal dikasih secara gratis gitu. Dan nggak cuma keyboardnya aja, bundlingnya tuh udah termasuk sama Huawei M Pencil generasi ketiga loh. Dan lo juga bakal dapet yang namanya Huawei Mouse-nya juga. Jadi udah paket lengkap sih menurut gua. Kemudian kalau kita lihat nih ukuran keyboardnya sendiri, itu sebenarnya mirip banget sama keyboard di MatePad Pro 12,2 inci kemarin. Jadi hampir nggak bakal berasa perbedaannya pas ngetik bro. Ya paling bedanya cuma di sini tuh nggak dikasih touchpad aja dan nggak ada slot buat naruh stylus nih di bagian tabletnya. Terus untuk angle penggunaannya, di sini tuh bisa diatur ya, jadi dua angle yang berbeda kayak gini bro. Terakhir soal keyboard, poin menariknya nih, di sini tuh dia tetap pakai bahan yang namanya tahan noda bro, yang mirip kayak di MatePad Pro yang sebelumnya pernah gue review. Jadi untuk noda ringan, kayak misalkan ketumpahan jus, kopi, ataupun coretan pulpen ringan, kita tuh tinggal lap aja dan bisa bersih tanpa bekas kayak gini. Nah, bicara soal aksesoris tablet ya, ini jelas nggak lepas dari yang namanya tuh stylus. Sebenarnya sih awalnya gue nggak mau terlalu ngebahas banget gitu ya, karena untuk Huawei M Pencil generasi ketiga ini lebih cocok kita compare ataupun apple to apple sama Apple Pencil yang Pro. Nah, sementara yang kita punya di sini, ini Apple Pencil versi yang USB-C aja. Ya tapi karena pas gue coba bandingin harga keduanya ya, ternyata tuh sama. Ya udahlah, akhirnya gue bahas aja nih bro. Selain masalah harga ya, kekurangan dari Apple Pencil USB-C dibandingkan Huawei M Pencil itu dari sisi pengecasannya bro. Soalnya kalau misalkan Apple Pencil itu baterainya tuh habis, ngecasnya tuh harus pakai kabel loh. Terus mungkin kalian bakal nanya lagi nih, kenapa nggak lu belinya Apple Pencil yang Pro aja bang?
Ya alasan utamanya sebenarnya seperti yang gue bilang tadi. Kalau kita tuh cuma butuh fungsi basicnya aja, yaitu buat jadi tools gitu buat ngedit video di CapCut guys. Sesimpel itu aja. Jadi kita nggak butuh beli Apple Pencil Pro, yang menurut gue tuh juga harganya mahal banget guys. Lu bayangin aja deh, harganya tuh 2 kali lipat loh si Apple Pencil USB-C ini. Sedangkan kalau lu mau beli secara terpisah, untuk Huawei M Pencil generasi ketiga kayak gini guys, itu harganya cuma 1,3 jutaan aja. Jauh banget nggak sih kalau kita ngomongin harga nih? Apalagi untuk semua aksesoris tablet Huawei ya, mulai dari keyboard, kemudian mouse, sampai Huawei M Pencil generasi ketiga ini guys, dia tuh pakai konektivitas yang namanya Neuralink, yang bisa lebih stabil dibandingkan sama Bluetooth. Terus soal alasan nih kenapa gue bilang Huawei M Pencil generasi ketiga ini tuh lebih apple to apple dengan Apple Pencil Pro, selain karena punya fitur dan fungsi yang mirip, pressure sensing-nya tuh udah sampai di angka 10.000 level. Ini tuh jauh lebih tinggi dari pressure sensing stylus Bluetooth kebanyakan yang cuma di angka 4096 level aja. Nah, dengan ini kita tuh bisa bikin garis tipis dan juga tebal dengan sangat responsif. Dan delay-nya itu jadi nggak berasa, guys. Kemudian kalau kita bahas secara performa ya, ini kalau dilihat dari spesifikasi chipsetnya aja, jelas nggak perlu gue bahas lagi bro sebenarnya. Karena chipset Apple M tuh udah terlalu OP kalau kita bandingin sama Kirin T90A yang ada di MatePad 12X ini. Jadi nggak perlulah gue cek benchmarknya ya. Karena kalau dilihat dari settingan grafis di Volt Genshin Impact aja guys, ini udah ketahuan banget. Di iPad Air M2 itu di Voltnya nyampe high 30 fps. Sementara MatePad 12X cuma di medium 30 fps aja. Terus buat performa editingnya juga beda ya guys. Di sini gue coba rendering video 4K dengan durasi yang sama dan hasilnya iPad Air M2 tuh bisa ngerender selama sekian detik bro. Sementara MatePad 12X ini guys butuh waktu sekian ya. Itu juga sih sebenarnya yang jadi alasan kenapa kita cuma pakai iPad Air M2 ini buat tools editing darurat aja. Seperti kayak misalkan buat video pendek, hasil liputan di luar kantor gitu bro. Tapi beda cerita ya, kalau misalkan gue pengen ngerjain naskah gitu, ngedit-ngedit, kemudian gue ngerjain beberapa report, memang gue lebih nyaman untuk pakai Huawei MatePad 12X ini guys. Karena memang sebelumnya gue udah terbiasa dan terlalu nyaman pakai Huawei MatePad Pro yang 12,2 inci. Ini sih memang murni ya, berkat adanya WPS Office PC level nih di tablet ini. Yang secara fungsi dan juga tampilan, itu udah mirip banget lah sama Microsoft Office versi komputer. UI dan fungsinya tuh kayak beneran tampilan WPS Office versi desktop beneran gitu. Nah ini lu lihat aja ya, menu-menunya tuh udah lengkap dan mirip banget sama Microsoft Word. Terus kalau buat XLS-nya nih guys, di sini semua rumus Excel tuh bisa ditampilin. Bisa custom margin, sampai ngeprint kayak gini juga bisa bro. Bahkan di sini juga kita udah bisa bikin pivot table kayak gini loh bro. Kemudian di sini kita juga bisa buka dokumen yang formatnya sama secara bersamaan bro. Dan gampang banget nih buat pindah-pindah antar filenya. Misalkan nih ya, kita bisa buka 2 Word, kemudian 2 Excel, dan 2 PPT sekaligus guys. Dan kita tuh bisa banget pindah-pindah tabnya. Nggak perlu minimize ataupun maximize terus, kayak di aplikasi Office mobile yang lain gitu. Dan karena PC level WPS Office ini software eksklusif ya buat Huawei, jadi iPad Air itu nggak ada bro aplikasinya. Kalaupun mau nyoba buat download, aplikasi Office di iPad Air tuh masih versi yang mobile. Jadi fiturnya tuh jauh banget lebih sedikit, dimana kita nggak bisa bikin pivot table, dan juga beberapa fitur selayaknya Office PC lainnya bro. Terus buat lo nih yang hobi ngegambar atau emang kerjanya tuh ngedesain pakai tablet, aplikasi GoPen di Huawei MatePad 12X ini juga ngebantu banget sih. Kurang lebih sih aplikasinya tuh mirip ya, kayak aplikasi Procreate yang ada di iPad. Tapi semua fiturnya tuh gratis dan tanpa biaya langganan apapun di dalamnya. Menurut gue ini jadi poin plus banget sih bro, karena memang ngebikin kalangan awam gitu ya, jadi bisa eksplorasi lebih banyak tanpa harus bayar ratusan ribu, seperti yang kalian lakukan di Procreate. Di sini juga ada fluid brush buat mewarnai kayak pakai cat air gitu guys. Dengan total ada sekitar 150 lebih pilihan brushnya nih buat berbagai gaya gambar. Bahkan ada brush batik juga nih guys. Dan ini semua gratis ya. Kemudian di sini juga ada canvas tekstur yang bisa bikin feels kayak ngegambar di atas kertas makin berasa gitu ya bro. Sama masih banyak lagi nih pilihan kuasnya. Bahkan kuasnya ini guys juga bisa di custom sesuai sama kebutuhan kita. Kemudian di sini kita juga bisa drag and drop kayak gini guys buat mewarnai dan bahkan bisa bikin kanvas sampai resolusi 8K loh. So dari segi gambar, gue rasa GoPen ini memang sama sekali nggak kalah lah sama Procreate. Bahkan ada beberapa fitur nih yang eksklusif, cuman ada di GoPen loh. Kayak misalkan kanvas tekstur seperti yang gue bahas tadi. Nah buat kalian nih yang baru belajar gambar pun nggak perlu khawatir gue rasa. Karena di sini juga ada bro, fitur video tutorialnya. Terus hal yang gue suka lainnya nih ya, pas gue iseng-iseng nyobain fitur yang ada di Huawei MatePad 12X ini guys, yaitu adalah fitur Super Hub-nya. Nah mungkin buat lo semua yang belum tahu, penjelasan singkatnya tuh kayak gini bro.
Super Hub itu kayak semacam posko kecil di dalam MatePad 12X ini guys. Contohnya nih ya, misalkan ada gambar yang lagi kita butuhin buat kerjaan ataupun desain. Nah, kita tuh tinggal tarik aja gambar yang kita butuhin ke Super Hub. Terus dari Super Hub juga tinggal tarik lagi nih ke desain ataupun dokumen yang lagi kita kerjain. Praktis banget nggak sih bro? Selain itu, Super Hub ini juga bisa dipakai ya buat transfer data antar perangkat Huawei. Misalkan nih ya, kayak kita lagi kerja di laptop, terus mau lanjut ke tablet. Tinggal tarik aja nih bro filenya yang kita perlu ke Super Hub. Nanti langsung tuh filenya bakal muncul di tablet. Ini sih gampang banget, sumpah deh. Cuman sayangnya di kantor kita nih lagi nggak ada laptop Huawei yang nganggur yang bisa dipakai gitu guys. Jadi, mohon maaf banget, gue nggak bisa nunjukin ke lu kayak gimana gitu bro. Terakhir, kedua tablet ini juga udah support yang namanya display out. Jadi bisa proyeksiin tampilan layar ke monitor nih, ataupun proyektor buat presentasi kerjaan kalian. Kemudian kalau kita bicara soal performa multitasking, sebenarnya sih gue sama sekali nggak punya komplain terkait kedua tablet ini. Karena udah sama-sama smooth dan juga bisa kita andelin guys. Tapi kalau harus milih ya, gue kayaknya sih bakal milih Huawei MatePad 12X ini guys. Karena iPad Air M2 itu dia cuma bisa mentok buka 3 aplikasi aja secara bersamaan. 2 dibuka di flip screen, terus 1 dengan floating window. Sementara di MatePad 12X ini guys, kita bisa banget buka sampai 4 aplikasi sekaligus secara bersamaan nih. 2 aplikasi dibuka secara flip screen, dan 2 lagi dibuka pakai floating window, yang bahkan ukurannya tuh sekarang bisa di-adjust sesuka hati kita kayak di laptop. So, gue bisa buka sumber informasi lebih banyak nih pas gue butuh saat kerja. Kalaupun gue butuh buat akses lebih dari 4 aplikasi sekaligus nih ya, di sini bahkan gue bisa minimize bro, ke pojok kanan layar kayak gini. Buat kameranya sendiri, jujur memang gue nggak pernah fokus bener-bener untuk nyobain hasil kamera belakangnya gitu guys. Karena yang menjadi poin penting utama gue adalah kualitas kamera depannya. Karena biasanya gue pakai buat video call, meeting, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya gitu. Itu aja. Dan untuk hasilnya ya, buat kita pakai pas meeting online nih, keduanya tuh sama-sama menurut gue sih mirip kualitas kameranya guys. Sama-sama terang buat sekedar video call di dalam ruangan dengan pencahayaan lampu yang biasa, dan angle-nya juga sama-sama wide. Intinya sih nggak ada kayak yang deket banget ke muka gitu loh. Paling tone warnanya aja nih yang sedikit beda. Tapi ya, kalau ditanya kemampuan real di antara kedua tablet ini gimana guys, pas gue tes pakai aplikasi kamera masing-masing, itu harus kita akuin kalau kamera iPad Air M2 tuh memang lebih baik ya. Mulai dari kamera depannya yang lebih wide, terus kemampuan perekaman videonya juga lebih baik, yang mana di kamera depan, iPad Air M2 tuh maksimal bisa di angka 1080 60 fps, dan di kamera belakang bisa sampai 4K 60 fps. Sementara di MatePad 12X ini guys, kamera depannya itu cuma mentok di angka 1080 30 fps aja. Dan kamera belakangnya itu mentok di angka 4K 30 fps. Terus kalau mau ngerekam di 60 fps, ini cuma bisa di resolusi 1080 pixel aja. Lanjut, sekarang kita pindah ke pembahasan baterainya. Secara spek di atas kertas ya, seharusnya sih MatePad 12X ini jauh lebih unggul dari iPad Air M2 guys. Karena baterainya tuh udah jumbo banget di angka 10.100 mAh dibandingkan iPad Air M2 yang cuma 28,93 Wh aja atau sekitar 7.606 mAh. Cuman ya, pas gue tes langsung buat nonton YouTube selama 30 menit di skenario yang sama, hasilnya tuh baterai MatePad 12X ini berkurang 4%. Sedangkan iPad Air M2 itu berkurang 5%. Terus buat performa baterainya nih guys, pas gue tes main Genshin Impact, masing-masing 30 menit ya, di settingan grafis yang sama, yaitu high 30 fps, hasilnya tuh baterai MatePad 12X ini berkurang 6%. Sedangkan iPad Air M2 itu berkurang lumayan banyak, yaitu 9%. Nah, kalau kita lihat dari hasil tadi ya, memang perbedaannya itu sangat tipis banget guys. Mungkin karena memang ukuran layar dan juga refresh rate dari Huawei MatePad 12X ini lebih tinggi, dan speakernya ini juga lebih kenceng guys. Apalagi ditambah fabrikasi chipset dari Kirin T90i ini guys, yang sedikit lebih boros di angka 6 nanometer dibandingkan fabrikasi Apple M2 yang di angka 5 nanometer. Ya, tapi meski begitu ya, untuk masalah chargingnya, ini udah beda banget. Karena baterai 10.100 mAh di MatePad 12X ini guys, bisa terisi penuh pakai charger 66 watt Huawei Supercharge dari 0 sampai 100%, itu cuma butuh waktu 1 jam 32 menit aja. Sementara baterai 28,93 Wh di iPad Air itu cuma dikasih charger 20 watt aja di paket penjualannya. Dan baru terisi penuh ya dari 0 sampai 100% itu sekitar 2 jam 26 menit. Lama banget nih bro. Terus soal ketersediaan aplikasi, menurut gue sih keduanya ini udah sama-sama optimal gitu ya guys. Apalagi semenjak gue nge-review yang kemarin, Huawei MatePad Pro 12,2 inci, itu semua aplikasinya lebih proper gitu bro. Nah, ini lo bisa cek ya, bahkan beberapa aplikasi Google pun itu udah ada bro.
Mulai dari YouTube, Google Meet, Google Drive, G-Docs, Gmail, semua tuh ada di app Gallery dan berfungsi normal nih. Aplikasi M-Banking dan juga ojek online pun ini bisa dipakai secara maksimal, bro. Terus buat aplikasi meeting kayak misalkan Zoom dan juga Microsoft Teams, ini juga udah ada di app Gallery dan kita bisa share screen juga di sini. Begitupun sama seperti Google Meet. Kemudian aplikasi streaming kayak misalkan video, WeTV, ini juga ada guys. Terus meskipun Netflix harus di-download via Gbox ya, tapi udah Wi-Fi L1 kok, santai. Jadi pengalaman nonton kalian tuh nggak bakal berkurang sama sekali lah, bro. Dan kalau kita bandingin soal harga ya, ini nampak perbedaan yang jauh banget bagaikan bumi dan langit gitu guys. Nah kenapa gue bilang jauh? Ini sedikit gue bakal kasih gambaran tentang si iPad Air M2 yang 11 inci ini, bro. Kalau kita lihat di iBox, iPad Air M2 11 inci guys, yang storage-nya 256GB, itu harganya masih 12 juta. Itu baru unit iPad-nya doang, bro. Kalau ditambahin sama Apple Pencil USB-C, itu harganya udah sekitar 13,3 jutaan. Belum kalau lo mau komplit, ditambah cover Smart Folio 1,9 juta, Magic Mouse 1,8 juta, dan Magic Keyboard 7 juta, itu totalnya 24 juta loh guys. Pengen nangis nggak sih lo belinya? Sementara Huawei MatePad 12X ini guys, itu harganya cuma sekitar 8-9 jutaan. Dan itu guys, udah include semua aksesoris tambahannya loh. Mulai dari keyboard, Huawei M Pencil generasi ketiga, Huawei Mouse juga ada guys. Bahkan nih ya, kalau harganya ini dikurangin sama harga Huawei Mouse dan juga Huawei M Pencil, itu malah lebih kayak kita cuma ngeluarin duit 7,4 jutaan aja guys buat tablet. Plus keyboardnya nih. Lu kebayangkan seberapa jauh nih selisih harganya? Jadi kesimpulannya sih menurut gue tentang kedua tablet ini guys, nggak ada yang paling bagus dan nggak ada juga yang paling jelek. Tinggal kalian sesuaikan aja menurut kalian nih sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Huawei MatePad 12X ini lebih menawarkan banyak nilai plus dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sama iPad Air M2. Ya meskipun kalah dalam hal performa gaming dan juga pekerjaan berat gitu ya, tapi MatePad 12X ini tuh unggul di beberapa aspek lain guys. Meskipun dengan harga yang mungkin nggak sampai setengahnya dari iPad Air M2 dalam kondisi full aksesoris gitu ya. Mulai dari layar yang lebih besar dengan refresh rate yang tinggi, kemudian baterai jumbo dengan pengisian yang lebih cepat, sama bundling aksesorisnya tuh lengkap banget guys dan gratis. Kemudian fitur Super Hub dan juga WPS Office PC Level guys juga jadi nilai tambah sih buat nunjang produktivitas kerja harian kita nih pakai tablet ini buat pengganti laptop. Jadi buat lo semua nih yang lagi nyari tablet buat kebutuhan produktivitas dan juga kerja, tapi tetap punya desain yang elegan dan fitur lengkap dengan harga yang lebih terjangkau guys, gue rasa memang Huawei MatePad 12X ini jelas bisa jadi pilihan yang menarik banget nih. Bahkan gue tuh bisa bilang kalau MatePad 12X ini guys juga bisa nawarin pengalaman yang di beberapa aspek tuh lebih lah dari sebuah laptop. Tapi kalau kalian lebih nyari performa buat gaming ataupun buat editing video kelas berat gitu ya, terus sudah terlanjur pakai ekosistem Apple, ya mungkin iPad Air M2 ini lebih cocok lah buat kalian. So bagaimana guys, menurut pendapat kalian nih, lu semua tim Huawei atau tim iPad? Langsung aja tulis dan ramaikan di kolom komentar. Seperti biasa, buat lu semua yang pengen meminang dari Huawei MatePad 12X ini, bakal gue taruh di kolom description dan bakal gue cantumin. Bewo pamit, Assalamualaikum.